Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ibnu Fafian dengan NIM 2022-1/8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar Aceh, yaitu untuk learning kontennya yang pertama itu ada pengantar arus Aceh, kemudian ada gelombang sine atau sinusoidal wave, kemudian ada frekuensi dan periode, tegangan, efektif dan tegangan puncak, sudut fase dan pergeseran fase, rangkaian AC sederhana, dan juga aplikasi arus Aceh. Yang pertama itu pengantar arus AC. Arus bolak-balik atau AC adalah jenis arus listrik yang berubah arah secara berkala, tidak seperti arus searah DC yang mengalir konstan dalam satu arah. AC secara bergantian mengalir maju dan juga mundur. Kemudian AC digunakan secara luas dalam distribusi listrik karena lebih efisien untuk transmisi jarak jauh. Sifatnya yang mudah untuk dinaikkan atau diturunkan tegangannya melalui transformator membuatnya ideal untuk transformasi energi dalam jumlah besar. Kemudian gelombang sine atau sinusoidal wave, yaitu gelombang dasar dari arus AC. Gelombang ini memiliki bentuk yang mulus dan simetris yang berulang secara periodik. Gelombang sinusoidal digunakan dalam perhitungan karena bentuknya yang sederhana dan prediktabilitasnya membuat analisis rangkaian lebih mudah. Komponen-komponen gelombang sinusoidal. Yang pertama itu ada amplitudo, nilai puncak dari tegangan atau arus. Ini adalah nilai tertinggi yang dicapai dalam satu siklus. Kemudian ada periode yang divariabelkan dengan T. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penuh dari pola gelombang. Kemudian ada frekuensi dengan variabel F. Jumlah siklus yang terjadi per detik diukur dalam Hertz. Kemudian ada fasa, posisi dari titik awal gelombang terhadap titik referensi. Kemudian frekuensi dan periode. Frekuensi adalah jumlah siklus per detik. Jika suatu sinyal memiliki frekuensi 50 Hz, berarti sinyal tersebut menyelesaikan 50 siklus dalam 1 detik. Frekuensi ini berpengaruh pada perilaku arus AC dalam sistem listrik dan menentukan seberapa cepat sinyalnya berubah. Kemudian periode adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus lengkap dihitung dengan rumus T sama dengan 1F. Kemudian tegangan efektif dan tegangan puncak. Tegangan puncak atau Vmax. Tegangan puncak adalah nilai maksimum yang dicapai oleh tegangan AC selama satu siklus. Dalam gelombang sinusoidal, ini adalah nilai pada puncak gelombang. Kemudian tegangan efektif, RMS, root mean square, yaitu tegangan ini adalah nilai rata-rata tegangan yang ekuivalennya secara dengan arus searah DC. Nilai ini lebih relevan untuk aplikasi praktis karena menyatakan tingkat energi yang efektif. Rumus tegangan RMS adalah VRMS sama dengan Vmax per akar 2. Kemudian contoh perhitungannya, jika tegangan puncak adalah 100 volt, maka tegangan RMS-nya adalah 100 V per akar 2, maka sama dengannya jadi 7,7 volt. Kemudian tegangan RMS penting karena memberikan nilai rata-rata yang benar-benar efektif untuk operasi perangkat elektronik. Nah, selanjutnya kita ada di penjelasan sudut fase dan juga pergeseran fase. Apa sih sudut fase itu? Sudut fase adalah posisi dalam satu siklus gelombang sinusoidal pada titik tertentu, biasanya diukur dalam derajat atau radian. Satu siklus penuh setara dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Pergeseran fase ketika kedua sinyal AC berada pada fase yang berbeda, mereka dikatakan mengalami pergeseran fase. Pergeseran fase menunjukkan perbedaan waktu antara puncak dari dua sinyal. Aplikasi pergeseran fase juga muncul dalam rangkaian yang mengandung kapasitor dan juga induktor. Pergeseran fase juga merupakan dasar dari teknologi seperti filter dan juga penguat AC. Contohnya itu ada dua sinyal AC dengan perbedaan fase 90 derajat akan memiliki posisi puncak yang tertunda atau mendahului satu sama yang lain. Dengan rangkaian AC sederhana. Komponen dalam rangkaian AC dasar biasanya terdiri dari sumber tegangan AC dan komponen pasif seperti resistor, kapasitor, atau induktor. Kemudian impedansi Z. Dalam rangkaian AC, hambatan total disebut impedansi, yang merupakan gabungan
dari resistensi R dan juga reaktansi X. Impedansi berbeda dengan resistansi karena melibatkan reaktansi kapasitif, kapasitor, dan induktor yang berubah seiring dengan frekuensi. Contoh aplikasi impedansi memungkinkan kita untuk mengontrol aliran arus dalam rangkaian AC dan digunakan dalam desain rangkaian listrik yang berhubungan dengan audio, radio, dan juga transmisi data. Dan aplikasi arus AC, yaitu arus AC dapat digunakan dalam transmisi distribusi listrik karena AC dapat dengan mudah dinaikkan dan juga diturunkan tegangannya menggunakan transformator. Ini memungkinkan listrik dapat dikirimkan dengan efisien dan juga pada tegangan tinggi dan juga arus rendah. Lalu diturunkan tegangan untuk penggunaan rumah. Halnya penggunaan dalam perangkat elektronik, banyak perangkat elektronik di rumah tangga itu menggunakan arus AC seperti lampu, televisi, kulkas, dan juga kipas angin. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang dasar-dasar arus AC. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.